3,5 abad lamanya, Belanda menjadikan Indonesia sebagai ladang eksploitasi terbesar dalam sejarah modern. Dari Kepulauan Banda yang disulap menjadi kuburan massal demi sebutir pala, hingga Jawa yang berubah menjadi pabrik raksasa tanam paksa. Tempat jutaan rakyat diperas tenaganya untuk membiayai kemewahan Eropa. Mereka tidak datang membawa peradaban, mereka datang membawa senjata dan penjara. Para raja dipaksa menandatangani perjanjian yang melucuti kedaulatan. Ulama dan kiai yang menolak tunduk dibuang ke tanah asing. Rakyat yang berani melawan dibantai tanpa ampun. Politik adu domba dijadikan senjata utama. Kerajaan Mataram dipecah, para bangsawan diperalat. Sementara rakyat di pedesaan menderita kelaparan. Bahkan setelah proklamasi kemerdekaan dikumandangkan pada 17 Agustus tahun 1945, Belanda masih kembali dengan wajah yang lebih barbar. Mereka membantai ratusan warga di Rawagede, menembak mati puluhan ribu orang di Sulawesi Selatan, hingga menodai tanah kemerdekaan dengan darah yang tak berdosa. Inilah wajah asli kolonialisme, bukan sekadar penjajahan, melainkan sebuah proyek sistematis untuk menindas bangsa Indonesia. Namun di balik kegelapan itu, lahirlah perlawanan yang tak pernah padam. Dari Imam Bonjol di Minangkabau, Pangeran Diponegoro di Jawa, kiai di pesantren, hingga pemuda di jalanan. Sejarah inilah yang membuktikan bahwa kemandirian bukanlah hadiah, melainkan hasil dari darah, air mata, dan keberanian yang tak pernah tunduk. Lalu, bagaimana sebenarnya Belanda bisa mencengkeram Indonesia begitu lama? Dan bagaimana bangsa ini akhirnya berhasil melepaskan diri dari belenggu paling brutal dalam sejarahnya? Pada awal abad ke-16, dunia memasuki sebuah era baru. Kapal-kapal layar Eropa menembus samudra, tidak hanya mencari jalur dagang baru, tetapi juga memburu rempah-rempah yang pada masa itu harganya lebih mahal daripada emas. Titik balik penting terjadi pada tahun 1511, ketika pasukan Portugis berhasil merebut kota pelabuhan Malaka dari Kesultanan Malaka. Kota ini bukan sekadar pusat perdagangan, melainkan juga jantung peradaban maritim Asia Tenggara. Sejarawan Dennis Lombard dalam bukunya Nusa Jawa, Silang Budaya, menegaskan bahwa jatuhnya Malaka secara fundamental mengubah jalur perdagangan rempah, sekaligus menempatkan Kepulauan Nusantara dalam incaran kolonialisme global. 15 tahun kemudian, Portugis berusaha memperkuat pijakannya dengan menjalin perjanjian dengan kerajaan Sunda di Sunda Kelapa. Namun upaya itu berakhir tragis. Pada tahun 1527, pasukan Demak yang dipimpin seorang ulama, panglima asal Pasai bernama Fatahillah, menyerang dan berhasil mengusir Portugis. Sejak momen bersejarah itu, pelabuhan Sunda Kelapa berganti nama menjadi Jayakarta. Peristiwa ini tidak hanya menandai kemenangan politik, tetapi juga menegaskan bahwa peran ulama sudah sejak awal terikat erat dengan perjuangan melawan penjajahan. Namun kemenangan ini tidak lantas membuat Nusantara aman. Justru sebaliknya, keberhasilan mengusir Portugis membuat kawasan ini semakin menarik perhatian kekuatan-kekuatan Eropa lainnya. Menurut Anthony Reid dalam bukunya Asia Tenggara dalam Kurun Niaga, harga rempah di pasar Eropa melambung hingga 2000% dari harga asalnya di Maluku. Inilah yang memicu Belanda untuk ikut serta dalam perburuan jalur rempah. Pada tahun 1596, Cornelis de Houtman memimpin ekspedisi Belanda pertama yang mendarat di Banten. Kedatangan mereka disambut dengan curiga oleh Sultan Banten. Catatan J. Kathirithambi Wells menjelaskan bagaimana ekspedisi itu gagal menjalin hubungan baik karena arogansi para pedagang Belanda. Bahkan beberapa anggotanya tewas akibat bentrokan. Tetapi meski gagal, ekspedisi Houtman membuka pintu baru.
Belanda kini tahu jalur laut ke Nusantara, dan mereka tahu rempah bisa mendatangkan kekayaan luar biasa. 2 tahun kemudian, armada Belanda yang lebih besar dan lebih terorganisir di bawah pimpinan Jacob van Neck kembali datang. Kali ini mereka sukses besar. Mereka berhasil membawa pulang muatan penuh rempah-rempah ke Amsterdam. Keuntungan yang didapat sangat besar, bahkan lebih dari cukup untuk menutupi semua biaya pelayaran. Sejarawan MC Rickleffs menyebut bahwa keberhasilan Van Neck inilah yang memicu lahirnya semangat baru di Belanda untuk mengirim armada secara beruntun. Dalam waktu singkat, puluhan kapal Belanda datang silih berganti, bukan hanya untuk berdagang, tetapi juga untuk merebut jalur perdagangan dari Portugis dan Spanyol. Nusantara yang sebelumnya menjadi pusat perdagangan bebas, kini mulai berubah menjadi arena perebutan kekuasaan. Kedatangan Belanda bukan lagi sebagai pedagang, melainkan sebagai calon penguasa yang ambisius. Keberhasilan armada-armada awal Belanda di Nusantara membuat para pedagang di Amsterdam tergila-gila pada rempah. Namun muncul satu masalah besar. Banyak perusahaan dagang kecil saling bersaing. Mereka berebut harga, rute, bahkan tak jarang saling melakukan sabotase. Untuk mengakhiri persaingan itu, pada tahun 1602, pemerintah Belanda mengeluarkan sebuah keputusan bersejarah. Mereka menggabungkan semua kongsi dagang menjadi satu perusahaan besar bernama Verenigde Oostindische Compagnie atau VOC. VOC bukan sekadar perusahaan, ia lahir dengan hak istimewa yang biasanya hanya dimiliki sebuah negara. Dalam arsip yang dikutip oleh sejarawan Henk den Heijer, VOC diberi wewenang untuk membentuk pasukan militer, mendirikan benteng, mencetak uang, bahkan menandatangani perjanjian politik dengan kerajaan-kerajaan lokal. Dengan kata lain, sejak awal Belanda datang ke Nusantara bukan untuk berdagang tetapi untuk berdaulat. Awal abad ke-17 menjadi titik permulaan kolonialisme terselubung itu. VOC dengan cepat memindahkan pusat kekuasaannya ke Pulau Jawa. Pada tahun 1619, Gubernur Jenderal Jan Pieterszoon Coen melancarkan sebuah tindakan brutal yang kelak menjadi simbol kekerasan kolonial. Ia menyerang Jayakarta, membakar habis kota itu, dan di atas puing-puingnya mendirikan kota baru yang diberi nama Batavia. Dari sinilah Belanda mulai mengatur seluruh jalur perdagangan di Asia. Namun tragedi yang paling mengerikan terjadi 2 tahun setelahnya. Pada tahun 1621, VOC melancarkan operasi brutal di Kepulauan Banda. Pulau kecil itu adalah satu-satunya tempat di dunia yang menghasilkan pala, rempah paling berharga saat itu. Ketika rakyat Banda menolak tunduk pada kontrak monopoli VOC, Coen mengirim pasukan dan melakukan pembantaian massal. Menurut catatan sejarawan G.J. Knapp, lebih dari 13.000 orang Banda tewas, sementara sisanya diperbudak atau diasingkan. Pulau-pulau itu kemudian diisi dengan pekerja budak dari tempat lain, sementara tanahnya dibagikan kepada pengusaha Belanda. Sejak saat itu, wajah kolonialisme Belanda semakin jelas. VOC menutup jalur dagang bebas yang telah menjadi ciri khas Nusantara selama berabad-abad. Mereka membatasi siapa yang boleh berdagang, memaksa kerajaan-kerajaan lokal menandatangani kontrak yang merugikan, dan menghancurkan kebun yang dianggap melanggar monopoli. Sejarawan Anthony Reid menulis bahwa praktik ini membuat ekonomi lokal hancur, sementara Belanda mengantongi keuntungan berlipat ganda. Pada tahun 1641, dominasi VOC semakin kokoh setelah mereka berhasil merebut kembali Malaka dari tangan Portugis. Dengan demikian, jalur rempah dari Maluku hingga India sepenuhnya berada dalam kendali Belanda. Batavia berdiri sebagai pusat. Dari sana VOC memonopoli harga, mengatur pasokan, bahkan mengontrol siapa yang boleh hidup dari perdagangan. Sejak awal abad ke-17, arah sejarah Nusantara berubah total. Dari pusat perdagangan kosmopolitan yang terbuka, kini ia menjadi lahan monopoli sebuah perusahaan asing, dan semua itu dibangun di atas darah serta penderitaan rakyat yang dipaksa tunduk pada kekuasaan VOC.
Sejak berhasil mengukuhkan kekuasaannya di Batavia, VOC memperluas pengaruhnya lebih jauh. Mereka tidak lagi sekadar menguasai perdagangan, tetapi juga ikut campur dalam politik kerajaan-kerajaan di Nusantara. Taktik yang mereka gunakan sederhana, namun mematikan: adu domba. Ketika dua kerajaan lokal berseteru, VOC akan tampil sebagai penengah. Mereka menawarkan bantuan militer, lalu menagih bayaran yang mengikat kerajaan tersebut. Lambat laun, para raja kehilangan kedaulatan mereka, dan VOC pun berdiri sebagai penguasa sesungguhnya. Di Maluku, VOC memaksa rakyat untuk menjual rempah-rempah hanya kepada mereka. Siapapun yang berani menanam di luar kontrak, kebunnya akan dihancurkan. Di Jawa, mereka mendikte politik internal kerajaan Mataram. Dan di Batavia sendiri, mereka memperlihatkan wajah kolonial yang paling kejam. Pada tahun 1740, pecahlah tragedi besar. Saat itu, ribuan orang Tionghoa yang bekerja di perkebunan tebu di sekitar Batavia dianggap berbahaya karena jumlah mereka terus bertambah. Pemerintah VOC panik, lalu mengeluarkan kebijakan diskriminatif yang membatasi gerak mereka. Ketegangan berubah menjadi pembantaian. Selama berminggu-minggu, jalan-jalan Batavia dipenuhi darah. Sekitar 10.000 orang Tionghoa dibunuh. Sejarawan Leonard Blusse menyebutnya sebagai salah satu tragedi kemanusiaan terbesar di Asia abad ke-18. Orang-orang Tionghoa yang selamat melarikan diri ke pesisir Jawa Tengah. Mereka lalu bergabung dengan kelompok perlawanan rakyat. Dari sinilah komunitas Tionghoa di Lasem, Semarang, hingga Jepara ikut serta dalam perlawanan anti-Belanda. VOC juga sangat piawai merusak persatuan kerajaan-kerajaan Jawa. Puncaknya terjadi pada Perjanjian Giyanti tahun 1755. Kerajaan Mataram yang sebelumnya menjadi simbol kekuatan Jawa dipaksa terpecah menjadi dua: Kesultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta. Dengan memecah kekuasaan politik, VOC berhasil mengendalikan keduanya sekaligus. Kiai Haji Hasyim Asy'ari dalam pidatonya puluhan tahun kemudian sering menegaskan bahwa penjajah Belanda menang bukan karena kuat, tetapi karena bangsa ini dipecah belah. Inilah bukti bahwa kolonialisme tidak hanya soal merampas kekayaan alam, tetapi juga menghancurkan fondasi persatuan sebuah bangsa. Namun, di balik semua kekuasaan itu, VOC mulai rapuh dari dalam. Korupsi merajalela. Para pejabatnya sibuk memperkaya diri. Biaya perang yang terus membengkak membuat keuangan perusahaan itu kacau. Hutang menumpuk sementara keuntungan menurun drastis. Pada penghujung abad ke-18, VOC yang pernah dijuluki perusahaan terkaya di dunia akhirnya runtuh karena kebusukan internalnya sendiri. Pada tahun 1799, VOC resmi dibubarkan. Seluruh aset serta wilayah jajahannya diambil alih langsung oleh kerajaan Belanda. Dari sinilah Hindia Belanda resmi lahir sebagai koloni negara. Setelah VOC resmi bubar pada tahun 1799, seluruh kekuasaan dagang dan wilayah jajahan diambil alih langsung oleh kerajaan Belanda. Dari sinilah lahir sebuah entitas baru yang disebut Hindia Belanda. Kolonialisme kini tak lagi berkedok korporasi, melainkan menjadi sistem yang dijalankan langsung oleh negara. Artinya, semua kebijakan, pajak, dan kekuasaan sepenuhnya berada di bawah kendali pemerintah kolonial. Pada awal abad ke-19, Eropa dilanda peperangan akibat ambisi Napoleon Bonaparte. Negeri Belanda sendiri jatuh ke tangan Prancis, sehingga Hindia Belanda pun harus menyesuaikan diri. Pada tahun 1808, seorang gubernur jenderal baru bernama Herman Willem Daendels dikirim ke Jawa. Ia datang bukan untuk menyejahterakan rakyat, melainkan untuk memperkuat pertahanan dari ancaman Inggris. Daendels dikenal sebagai penguasa yang keras dan otoriter. Ia membangun proyek infrastruktur besar-besaran, salah satunya jalan raya pos dari Anyer hingga Panarukan, membentang lebih dari 1.000 kilometer.
Jalan itu dibangun untuk mempercepat mobilisasi tentara dan logistik. Namun ribuan rakyat yang dipaksa bekerja tanpa upah menjadi korban. Mereka tewas akibat kelaparan, kelelahan, dan penyakit. Jalan Raya Pos yang kini sering dipuji sebagai karya besar kolonial, sesungguhnya dibangun di atas penderitaan rakyat kecil. Tidak berhenti di situ, Daendels juga memperkuat benteng-benteng pertahanan, menjual tanah kerajaan, dan menarik pajak tinggi demi menutup biaya perang. Para bupati Jawa dipaksa tunduk, sementara ulama dan pesantren diawasi ketat karena dianggap sebagai potensi pemberontakan. Dalam catatan lokal Jawa, banyak kiai menolak bekerja sama dengan Daendels, bahkan memilih menutup pesantren mereka daripada mendukung kekuasaan kolonial. Namun upaya Daendels mempertahankan Hindia Belanda dari ancaman luar akhirnya gagal. Pada tahun 1811, pasukan Inggris menyerbu Jawa. Belanda yang lemah tidak mampu bertahan, Jawa pun jatuh ke tangan Inggris. Seorang tokoh bernama Thomas Stamford Raffles kemudian diangkat sebagai gubernur. Raffles dikenal memiliki pendekatan yang lebih modern. Ia menghapus sistem kerja paksa ala Daendels dan memperkenalkan sistem sewa tanah atau land rent. Menurutnya tanah adalah milik negara dan petani harus membayar sewa kepada pemerintah kolonial. Meskipun terlihat lebih adil, kenyataannya kebijakan ini tetap memberatkan rakyat. Para petani yang tidak mampu membayar sewa sering kehilangan tanah mereka, lalu dipaksa bekerja di perkebunan kolonial. Namun ada sisi lain dari masa Raffles yang jarang disebut. Ia sangat tertarik pada budaya Jawa. Dialah yang memerintahkan penelitian Candi Borobudur, menulis buku History of Java, dan memperhatikan sistem sosial lokal. Raffles bahkan sempat mencatat peran pesantren dan ulama sebagai pusat moral masyarakat Jawa. Tetapi semua ketertarikannya itu bukan karena ia ingin membela rakyat, melainkan demi memperkuat pengetahuan kolonial tentang masyarakat yang mereka kuasai. Kekuasaan Inggris di Nusantara tidak berlangsung lama. Berdasarkan Konvensi London tahun 1814, Jawa harus dikembalikan kepada Belanda. Maka pada tahun 1816, Belanda kembali datang. Kali ini dengan tekad lebih kuat untuk menguasai Nusantara. Rakyat kecewa karena ternyata pergantian penguasa hanya membawa wajah baru sementara penderitaan tetap sama. Di titik inilah benih-benih perlawanan mulai tumbuh semakin besar. Para ulama, bangsawan, dan rakyat kecil menyadari bahwa kolonialisme tidak akan berhenti dari Sumatera hingga Jawa, dari pesantren hingga istana. Perlawanan yang kelak mengguncang kekuasaan Belanda mulai muncul ke permukaan. Awal abad ke-19 menandai babak baru perlawanan rakyat Indonesia. Setelah Belanda kembali berkuasa pada tahun 1816, rakyat di berbagai daerah bangkit dengan perlawanan yang besar dan terorganisir. Dua perang besar yang meninggalkan luka mendalam adalah Perang Padri di Sumatera Barat dan Perang Diponegoro di Jawa. Perang Padri bermula dari perbedaan pandangan di kalangan masyarakat Minangkabau. Kaum Padri yang terinspirasi oleh semangat pembaruan Islam menuntut agar kehidupan masyarakat kembali pada ajaran murni, bebas dari praktik judi, sabung ayam, dan kebiasaan yang dianggap menyimpang. Kaum adat menolak tuntutan itu hingga pecahlah Perang Saudara. Di tengah kekacauan ini, Belanda datang dengan dalih mendamaikan. Namun kenyataannya mereka justru memanfaatkan situasi untuk menancapkan kekuasaan. Tuanku Imam Bonjol, ulama karismatik yang menjadi pemimpin Padri, kemudian mengalihkan fokus perlawanan. Perang yang semula melawan kaum adat, kini sepenuhnya ditujukan untuk melawan Belanda. Selama bertahun-tahun, rakyat Minangkabau berjuang dengan gigih. Mereka membangun benteng-benteng pertahanan di pedalaman dan mengobarkan semangat jihad pasukan rakyat. Tetapi Belanda terus mendatangkan bala tentara dan senjata modern.
Setelah perang panjang sejak tahun 1821, Tuanku Imam Bonjol akhirnya ditangkap secara licik dalam sebuah perundingan pada tahun 1837. Ia lalu dibuang ke Manado hingga wafat. Perang Padri menelan puluhan ribu korban dan wilayah Minangkabau jatuh ke dalam cengkeraman kolonial. Hanya berselang beberapa tahun setelah Perang Padri, Jawa pun berguncang. Pada tahun 1825, Pangeran Diponegoro, seorang bangsawan yang religius dan dekat dengan para ulama, marah ketika Belanda memasang patok jalan di atas tanah leluhurnya di Tegalrejo tanpa izin. Kejadian itu memicu api perlawanan yang kemudian menjelma menjadi perang besar. Perang Diponegoro bukanlah sekadar konflik istana, melainkan sebuah perang rakyat. Para kiai pesantren, para santri, dan para petani turun ke medan laga. Kiai Mojo, salah satu ulama terkemuka saat itu, tampil sebagai panglima perlawanan spiritual. Santri-santri dari pesantren Jawa menjadikan perang ini sebagai jihad melawan penjajah. Perang ini berlangsung selama 5 tahun, dari tahun 1825 hingga 1830. Pertempuran meluas hampir ke seluruh Jawa. Rakyat menggunakan taktik gerilya. Mereka menyerang pos-pos Belanda, menghancurkan logistik, lalu menghilang ke pedalaman. Belanda mengaku kehilangan puluhan ribu tentaranya. Namun mereka tidak tinggal diam. Dengan strategi benteng stelsel, membangun benteng kecil di setiap daerah, perlahan perlawanan Diponegoro berhasil dipatahkan. Pada tahun 1830, Pangeran Diponegoro ditangkap melalui tipu daya dalam sebuah perundingan di Magelang. Ia dibuang ke Makassar hingga wafat. Perang ini menelan korban yang sangat besar. Lebih dari 200.000 rakyat Jawa gugur, desa-desa hancur, dan perekonomian lumpuh. Meski demikian, semangat jihad dan persatuan rakyat yang ditampilkan dalam Perang Diponegoro menjadi inspirasi bagi generasi berikutnya. Perang Padri maupun Perang Diponegoro menunjukkan pola yang sama. Belanda selalu datang dengan dalih perdamaian, namun tujuan utamanya adalah penaklukan. Dalam kedua perang ini, ulama, kiai, dan pesantren menjadi pusat perlawanan karena mereka mampu menggerakkan rakyat, tidak hanya secara politik, tetapi juga secara spiritual. Setelah dua perang besar ini, Belanda menyadari bahwa kekuasaan mereka di Nusantara tidak akan pernah benar-benar aman. Mereka memang menang di medan perang, namun harga yang harus dibayar sangat mahal. Biaya perang yang menguras kas negara memaksa Belanda mencari cara eksploitasi baru yang lebih efektif. Sebuah sistem yang kelak dikenal dengan nama tanam paksa. Setelah perang besar di Jawa berakhir, Belanda memang berhasil mempertahankan kekuasaan, tetapi biaya yang mereka keluarkan begitu besar hingga kas negara hampir kosong. Negeri penjajah itu menang secara militer, namun mereka kalah secara ekonomi. Untuk menutup kerugian, pemerintah kolonial mencari cara baru yang lebih terjamin, lebih sistematis, dan tentu saja lebih menindas. Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch kemudian memperkenalkan sebuah sistem baru yang segera mengubah wajah desa-desa Nusantara, kultur stelsel atau tanam paksa. Melalui sistem ini, rakyat desa diwajibkan menyerahkan 1/5 tanah mereka untuk ditanami tanaman ekspor seperti kopi, tebu, atau nila. Jika tidak memiliki tanah, mereka harus menggantinya dengan kerja paksa di perkebunan. Bagi Belanda, sistem ini adalah penyelamat. Catatan keuangan kolonial menunjukkan bahwa pada pertengahan abad ke-19, lebih dari 30% pendapatan Belanda berasal dari hasil tanam paksa di Jawa. Uang itu, yang disebut batik slot, digunakan untuk membiayai pembangunan di negeri Belanda sendiri. Jalur kereta api, kanal, hingga infrastruktur modern di Eropa lahir dari keringat dan penderitaan rakyat Nusantara. Namun bagi rakyat Nusantara, tanam paksa adalah mimpi buruk. Sawah-sawah yang seharusnya ditanami pangan dibiarkan terbengkalai. Tenaga mereka dipaksa habis untuk tanaman ekspor. Akibatnya, kelaparan merebak. Di daerah seperti Grobogan, Demak, dan Cirebon, ribuan orang tewas karena kekurangan makanan.
penyakit pun menyebar. Desa-desa menjadi kosong, ditinggalkan oleh penduduknya. Seorang penulis Belanda bernama Multatuli, nama pena dari Eduard Dues Dekker, yang pernah menjadi pejabat di Lebak, Banten, menyaksikan langsung penderitaan itu. Dalam novelnya Max Havelaar yang terbit pada tahun 1860, ia menuliskan dengan getir bagaimana rakyat dipaksa menanam kopi untuk Belanda, sementara mereka sendiri kelaparan. Buku itu mengguncang opini publik di Eropa dan membuka mata banyak orang bahwa kekayaan negeri Belanda dibangun di atas penderitaan rakyat Jawa. Sistem tanam paksa memang memperkaya Belanda, tetapi ia juga membangkitkan kesadaran baru. Rakyat mulai melihat bahwa kolonialisme tidak lagi sekadar soal perjanjian dagang atau perang terbuka, melainkan sebuah mesin yang secara sistematis menghisap darah mereka. Kesadaran inilah yang perlahan menyalakan api perlawanan baru di berbagai penjuru Nusantara. Setelah puluhan tahun berjalan, sistem tanam paksa mulai menuai kritik keras. Bukan hanya dari kalangan humanis di Eropa, tetapi juga dari anggota parlemen Belanda sendiri. Buku Max Havelaar karya Multatuli pada tahun 1860 telah membuka mata banyak orang. Kekayaan Belanda ternyata dibangun dari penderitaan rakyat Jawa. Tekanan publik yang terus meningkat memaksa pemerintah kolonial mencari cara baru yang lebih manusiawi untuk mengeksploitasi kekayaan Nusantara. Pada tahun 1870, lahirlah Agrarische Wet atau Undang-Undang Agraria. Dengan undang-undang ini, tanah di Hindia Belanda boleh disewakan kepada investor swasta Eropa untuk jangka panjang. Artinya, pintu bagi modal asing benar-benar terbuka lebar. Jika sebelumnya monopoli dipegang pemerintah lewat tanam paksa, kini perusahaan-perusahaan perkebunan swasta mulai berdiri di berbagai daerah. Dari Sumatera Timur, Priangan di Jawa Barat, hingga Besuki di Jawa Timur, lahirlah perkebunan kopi, teh, tembakau, hingga karet. Tembakau Deli di Sumatera bahkan dikenal sebagai salah satu yang terbaik di dunia. Namun kemewahan itu dibayar dengan keringat para buruh yang disebut koili kontrak. Mereka diikat dengan kontrak kerja yang kejam. Jika melanggar sedikit saja, mereka dihukum dengan sistem poenale sancti. Hukuman fisik yang sah secara hukum kolonial. Sistem ini menunjukkan wajah kolonialisme yang semakin modern, namun tetap sama kejamnya. Perusahaan-perusahaan besar meraup keuntungan luar biasa, sementara rakyat kecil menjadi buruh di tanah mereka sendiri. Kehidupan mereka tidak lebih baik dari masa tanam paksa, hanya bentuk penindasannya yang berbeda. Di tengah perubahan itu, komunitas Tionghoa memainkan peran penting. Sebagian dari mereka dijadikan perantara ekonomi oleh Belanda, terutama dalam urusan pajak dan distribusi barang. Namun tidak sedikit pula yang memilih berpihak pada rakyat. Di Lasem, misalnya, komunitas Tionghoa terlibat dalam jaringan perlawanan. Mereka membantu logistik dan perdagangan gelap untuk melawan Belanda. Di Bagan Siapiapi, para pedagang Tionghoa justru membangun solidaritas dengan pribumi, menentang tekanan ekonomi kolonial. Sementara itu, ulama dan pesantren tetap menjadi benteng moral rakyat desa. Para kiai di Priangan, Banten, hingga Jawa Timur menolak bekerja sama dengan perkebunan kolonial. Mereka menjadi suara yang keras, mengingatkan rakyat agar tidak kehilangan martabat, sekaligus menyemangati perlawanan kecil-kecilan di desa-desa. Agrarische Wet yang dimaksudkan untuk membuka jalan kemajuan justru memperdalam jurang penderitaan. Eksploitasi makin sistematis, kekuasaan swasta makin luas, dan rakyat Nusantara semakin terjepit. Tetapi dalam himpitan itulah kesadaran kolektif mulai tumbuh. Rakyat mulai menyadari bahwa penjajahan bukan hanya soal pemerintah Belanda, melainkan juga bagian dari sistem kapitalisme global yang telah menancapkan kukunya di tanah mereka.
Memasuki paruh kedua abad ke-19, Belanda tidak hanya sibuk mengelola perkebunan dan mengeruk kekayaan Nusantara. Mereka juga berusaha menaklukkan daerah-daerah yang masih mempertahankan kedaulatan. Dari Aceh di ujung Sumatera hingga Bali di selatan, perang demi perang berkobar dalam skala besar. Yang paling panjang dan paling berdarah adalah Perang Aceh, dimulai pada tahun 1873. Bagi Belanda, Aceh adalah wilayah yang sangat strategis. Letaknya di Selat Malaka, jalur perdagangan dunia yang krusial. Selama Kesultanan Aceh merdeka, jalur itu tidak akan pernah aman di bawah kendali Belanda. Maka Belanda mengirim pasukan besar-besaran. Mereka yakin Aceh akan jatuh dalam hitungan minggu. Namun kenyataannya, perang itu berlangsung lebih dari 3 dekade. Rakyat Aceh melawan dengan gigih. Ulama dan tengku tarekat berdiri di garda terdepan. Nama Tengku Cik di Tiro dikenang sebagai ulama karismatik yang menyerukan jihad melawan penjajah. Perlawanan ini bukan sekadar politik. Bagi rakyat Aceh itu adalah kewajiban agama. Setelah Cik di Tiro gugur, perjuangan diteruskan oleh tokoh-tokoh besar seperti Tengku Umar, Cut Nyakdin hingga Cut Mutia. Perlawanan gigih rakyat Aceh membuat Belanda frustasi. Untuk menghadapi perlawanan yang tak kunjung padam, Belanda mengubah strategi. Mereka membawa seorang ahli dari Belanda, Snokhur Gronje, yang pura-pura masuk Islam demi mempelajari struktur masyarakat Aceh. Dari pengamatannya, ia menyarankan Belanda untuk menghancurkan basis ulama. Sementara itu, bangsawan dirangkul. Dari nasihat inilah lahir taktik pecah belah yang lebih sistematis. Meskipun akhirnya Aceh ditundukkan, perang itu menelan korban ratusan ribu jiwa rakyat Aceh. Salah satu episode paling kelam adalah pembantaian Kutareh pada tahun 1904. Ratusan orang termasuk perempuan dan anak-anak dibantai oleh pasukan Belanda. Perlawanan heroik juga terjadi di luar Aceh. Pada tahun 1894, Belanda melancarkan ekspedisi ke Lombok. Istana Cakranegara di Mataram diserbu, harta kekayaan dirampas, dan ribuan rakyat Sasak maupun bangsawan Bali yang berada di Lombok tewas. Kekejaman itu menjadi simbol bahwa Belanda tidak segan menghancurkan budaya lokal demi mengukuhkan kekuasaan. Di Bali, perlawanan rakyat mengambil bentuk yang paling tragis ketika Belanda menyerbu pada tahun 1906 dan 1908. Raja-raja Bali menolak menyerah. Mereka memilih puputan, perang hingga titik darah penghabisan. Ribuan rakyat, termasuk wanita dan anak-anak berpakaian putih. Mereka membawa keris, maju menyerbu pasukan Belanda yang lengkap dengan senapan modern. Ribuan orang gugur hanya dalam 1 hari. Bagi Belanda itu adalah kemenangan militer. Tetapi bagi rakyat Bali itu adalah simbol kehormatan bahwa mereka lebih memilih mati terhormat daripada hidup dalam penjajahan. Akhir abad ke-19 menyingkap wajah kolonialisme Belanda yang paling kejam. Bumi hangus, pembantaian, dan penaklukan budaya. Namun justru dari tragedi-tragedi itu lahir kisah-kisah kepahlawanan yang abadi. Dari Aceh, Lombok, hingga Bali. Kisah-kisah yang kelak akan menginspirasi generasi berikutnya untuk melanjutkan perlawanan dengan cara yang baru. Awal abad ke-20 menjadi titik balik baru dalam sejarah penjajahan Belanda di Nusantara. Setelah ratusan tahun menindas dengan kekerasan dan perang terbuka, Belanda tiba-tiba berbicara tentang balas budi. Pada tahun 1901, Ratu Wilhelmina mengumumkan sebuah kebijakan yang disebut politik etis. Intinya, Belanda mengaku memiliki kewajiban moral untuk memperbaiki nasib rakyat jajahan mereka. 3 program utama pun diumumkan: irigasi, edukasi, dan transmigrasi. Namun, praktik di lapangan jauh dari kata mulia. Irigasi hanya dibangun di wilayah perkebunan yang menguntungkan Belanda. Transmigrasi lebih dimaksudkan untuk membuka lahan baru bagi perusahaan swasta. Tetapi ada satu hal yang tidak bisa mereka kendalikan: pendidikan. Dari sekolah-sekolah baru yang mereka dirikan, lahirlah generasi pribumi terpelajar.
generasi yang sadar akan ketidakadilan dan berani untuk bergerak. Dari sinilah muncul organisasi modern pertama di Nusantara. Pada tahun 1908, sekelompok dokter muda lulusan Stovia mendirikan Budi Utomo. Meski awalnya lebih berfokus pada kemajuan budaya dan pendidikan Jawa, berdirinya organisasi ini dianggap sebagai awal kebangkitan nasional. Untuk pertama kalinya, pribumi membentuk organisasi modern dengan visi kolektif. Hanya beberapa tahun kemudian, organisasi yang lebih luas lahir. Dari kalangan pedagang muslim muncul Sarekat Dagang Islam pada tahun 1911. Organisasi ini kemudian berevolusi menjadi Sarekat Islam. Di bawah tokoh-tokoh karismatik seperti Hos Djokro Aminoto dan Haji Agus Salim, Sarekat Islam menjelma menjadi organisasi massa pertama dengan anggota ratusan ribu orang. Gerakan ini membawa isu keadilan sosial, ekonomi, hingga perlawanan terhadap diskriminasi kolonial. Pada tahun 1912, Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah di Yogyakarta. Berbeda dengan organisasi politik, Muhammadiyah bergerak di bidang pendidikan dan sosial. Mereka mendirikan sekolah-sekolah modern, rumah sakit, dan lembaga amal. Kolonial Belanda mungkin melihatnya hanya sebagai organisasi keagamaan, tetapi bagi rakyat, Muhammadiyah adalah bukti bahwa Islam bisa menjadi kekuatan untuk memperbaiki nasib bangsa di bawah penjajahan. Sementara itu, di Jawa Timur, para ulama tradisional merasa khawatir terhadap intervensi Belanda dalam urusan keagamaan. Dari keresahan itulah, pada tahun 1926, berdirilah Nahdlatul Ulama di bawah pimpinan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. NU menjadi wadah besar bagi pesantren-pesantren tradisional, menjaga tradisi Islam, sekaligus membangun basis sosial yang kelak terbukti menjadi benteng penting dalam perlawanan politik. Selain organisasi berbasis agama, lahir pula organisasi pendidikan seperti Taman Siswa. Didirikan pada tahun 1922 oleh Ki Hajar Dewantara. Ia menolak sistem pendidikan kolonial yang diskriminatif, lalu menciptakan sekolah nasional dengan semboyan Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Majo Mangun Karso, Tutwuri Handayani. Artinya, di depan memberi teladan, di tengah membangun semangat, di belakang memberi dorongan. Dari sinilah generasi muda pribumi belajar bahwa pendidikan dapat menjadi senjata yang ampuh melawan penjajahan. Politik etis yang dimaksudkan Belanda sebagai cara untuk melunakkan kolonialisme justru membuka jalan bagi lahirnya elit baru yang nasionalis dan terorganisir. Budi Utomo, Sarekat Islam, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, hingga Taman Siswa. Semuanya adalah produk dari ruang sempit yang diberikan Belanda, tetapi kemudian dimanfaatkan oleh rakyat untuk melahirkan kesadaran kebangsaan yang kuat. Memasuki dekade kedua abad ke-20, perlawanan rakyat terhadap Belanda memasuki babak baru. Jika sebelumnya berbentuk perang fisik, kini perjuangan bergeser ke medan politik dan organisasi modern. Para pemimpin pribumi mulai menyadari bahwa senjata tidak lagi cukup menghadapi kekuatan kolonial. Ide, pendidikan, dan organisasi harus dijadikan senjata baru. Pada tahun 1912, tiga tokoh muda, Ernest Dawes Dekker, Dr. Cipto Mangunkusumo, dan Ki Hajar Dewantara, mendirikan Indische Partij. Inilah partai politik pertama yang secara terbuka menyerukan kemerdekaan Hindia Belanda. Ki Hajar menulis esai satir yang terkenal berjudul Als ik een Nederlander was, atau Seandainya Aku Seorang Belanda, sebuah sindiran tajam terhadap kemunafikan kolonial. Tulisan itu membuatnya diasingkan ke negeri Belanda. Indische Partij sendiri segera dibubarkan oleh pemerintah kolonial karena dianggap terlalu berbahaya. Sementara itu, benih radikalisme tumbuh dari organisasi buruh dan serikat.
Dari organisasi bernama Indische Sozial-Demokratische Vereniging atau ISDV, lahirlah Partai Komunis Indonesia pada tahun 1920. Hanya 6 tahun berselang, Partai Komunis memimpin pemberontakan besar di Banten dan Sumatera Barat. Peristiwa tahun 1926 hingga 1927 itu ditumpas dengan kekerasan. Ribuan orang ditangkap dan banyak diasingkan ke kamp Boven-Digoel di Papua. Sebuah neraka hijau, tempat lawan politik dipenjara dalam kondisi yang mengenaskan. Di tengah tekanan itulah lahir tokoh yang kelak menjadi simbol pergerakan nasional, Soekarno. Pada tahun 1927, ia mendirikan Partai Nasional Indonesia. Berbeda dengan organisasi sebelumnya, PNI secara jelas menyerukan kemerdekaan penuh, bukan sekadar reformasi. Dalam pidato pembelaannya yang terkenal, Indonesia menggugat di hadapan pengadilan kolonial, Soekarno menegaskan, "Kita tidak dapat lagi menggantungkan harapan kepada kemurahan hati pemerintah Belanda. Kemerdekaan harus diambil oleh bangsa Indonesia sendiri." Kata-kata itu menggema, membuat namanya harum di seluruh Nusantara, dan sekaligus menebar ketakutan di hati penguasa kolonial. Tidak hanya Soekarno, Muhammad Hatta, Sultan Syahrir, dan tokoh-tokoh muda lainnya juga tampil. Mereka mendirikan organisasi, menulis pamflet, dan membangun jaringan mahasiswa, baik di dalam maupun luar negeri. Para ulama dan kiai pun tidak tinggal diam. Kiai Haji Agus Salim misalnya. Tokoh yang sebelumnya aktif di Sarekat Islam ini menjadi salah satu orator paling berpengaruh. Ia mampu menjembatani semangat keagamaan dengan ide nasionalisme modern. Belanda merespons dengan gelombang penangkapan. Soekarno, Hatta, Syahrir, dan puluhan aktivis lain ditangkap. Mereka diasingkan ke tempat-tempat terpencil seperti Ende, Banda Neira, hingga Boven-Digoel. Namun, meski raga mereka terpenjara, ide-ide kebangsaan terus menyebar. Sekolah-sekolah taman siswa, madrasah Muhammadiyah, hingga pesantren-pesantren tradisional tetap menjadi ruang subur untuk menanamkan semangat nasionalisme. Krisis ekonomi dunia pada dekade 30-an membuat penderitaan rakyat semakin dalam. Harga hasil bumi jatuh, pengangguran meningkat, sementara pajak kolonial tetap mencekik. Dalam situasi itu, organisasi-organisasi pergerakan semakin radikal. Petisi Sutarjo pada tahun 1936 yang menuntut otonomi ditolak mentah-mentah oleh pemerintah Belanda. Penolakan itu memicu kekecewaan rakyat yang kian menumpuk. Menjelang Perang Dunia Kedua, sebuah koalisi bernama GAPI, Gabungan Politik Indonesia, lahir pada tahun 1939. Mereka menyuarakan tuntutan Indonesia berparlemen. Namun Belanda tetap tuli. Mereka tidak pernah mau memberi ruang berarti bagi bangsa jajahan untuk menentukan nasibnya sendiri. Semua tekanan, penangkapan, dan pengasingan itu ternyata hanya membuat ide kemerdekaan semakin matang. Dari kem-kem pembuangan hingga ruang kelas di desa, semangat melawan kolonialisme terus hidup. Dan ketika Perang Dunia Kedua meletus, kesempatan itu akhirnya datang. Pada tahun 1940, Eropa berguncang. Nazi Jerman menyerbu Belanda dan negeri itu jatuh hanya dalam hitungan hari. Dampaknya terasa hingga seberang samudera. Hindia Belanda tiba-tiba kehilangan induk kekuasaan. Pemerintahan kolonial memang masih berdiri, namun posisinya rapuh karena Belanda sendiri kini dikuasai oleh bangsa lain. Kerapuhan itu segera dimanfaatkan oleh Jepang. Dengan ambisi membangun Asia Timur Raya, Jepang memandang Hindia Belanda sebagai sasaran penting. Kekayaan minyak, rempah, dan sumber daya alamnya mampu menghidupi mesin perang mereka. Pada tahun 1942, armada Jepang bergerak cepat menaklukkan Asia Tenggara.
Pertempuran Laut Jawa dimenangkan Jepang, dan pada tanggal 8 Maret 1942, Belanda menyerah tanpa syarat di Kalijati, Subang. 3 abad lebih kolonialisme Belanda runtuh dalam sekejap. Seluruh pejabat, tentara, dan orang-orang Eropa Belanda ditawan. Mereka dimasukkan ke kem-kem interniran. Namun bagi rakyat Nusantara, sebuah babak baru dimulai. Jepang yang awalnya datang dengan propaganda saudara tua Asia, segera menunjukkan wajah aslinya yang keras. Sistem kerja paksa yang dikenal sebagai Romusha diterapkan. Ratusan ribu orang dipaksa membangun jalan, rel kereta api, hingga benteng pertahanan. Banyak dari mereka yang akhirnya tewas karena kelaparan dan penyakit. Meski begitu, di balik penindasan Jepang, sebuah ruang baru terbuka. Belanda yang selama berabad-abad menutup rapat akses politik bagi pribumi, kini telah hilang. Jepang membutuhkan dukungan rakyat untuk melancarkan perang. Karena itu, mereka memberikan celah terbatas bagi para tokoh bangsa. Disinilah Soekarno, Hatta, dan para pemimpin pergerakan mulai tampil di depan umum. Sebuah hal yang mustahil terjadi di masa kolonial Belanda. Pada tahun 1945, keadaan berbalik. Jepang kalah perang setelah bom atom dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki. Mereka akhirnya menyerah kepada sekutu. Kekosongan kekuasaan di Nusantara pun tercipta. Untuk pertama kalinya sejak kedatangan bangsa Eropa pada abad ke-16, tanah ini benar-benar tanpa penjajah. Kekosongan itulah yang segera dimanfaatkan oleh para pemimpin bangsa Indonesia. Dari sanalah lahir peristiwa paling bersejarah, proklamasi kemerdekaan. Pagi hari 17 Agustus 1945, di sebuah rumah sederhana di Jalan Pegangsaan Timur 56, Jakarta, Soekarno dan Muhammad Hatta berdiri di hadapan rakyat. Dengan suara bergetar, mereka membacakan teks proklamasi, kalimat singkat yang mengubah jalannya sejarah. Bangsa Indonesia menyatakan diri merdeka. Proklamasi itu bukan sekadar pengumuman, ia adalah puncak dari ratusan tahun perlawanan, penderitaan, dan doa rakyat Nusantara. Namun kemerdekaan baru sehari. Belanda sudah berusaha kembali, bersembunyi di balik nama NICA, atau Netherlands Indies Civil Administration. Mereka ikut menumpang kedatangan pasukan sekutu yang masuk ke Indonesia pasca kekalahan Jepang. Dalihnya sederhana, melucuti tentara Jepang, tetapi di balik itu Belanda ingin mengembalikan kekuasaan kolonialnya. Rakyat tidak tinggal diam. Di Surabaya, perlawanan pecah besar-besaran. Pada tanggal 22 Oktober 1945, Kiai Haji Hashim Asy'ari melalui Nahdlatul Ulama mengeluarkan resolusi jihad, sebuah fatwa yang mewajibkan umat Islam mempertahankan kemerdekaan sebagai jihad fisabilillah. Fatwa itu mengguncang Jawa Timur. Ribuan kiai dan santri bergabung bersama arek-arek Surabaya. Resolusi jihad mengubah perlawanan lokal menjadi gerakan nasional yang terorganisir. Pasukan Inggris yang membawa NICA kewalahan menghadapi semangat rakyat yang tak gentar. Meski hanya bersenjata bambu runcing, dan di tengah kobaran semangat itu suara Bung Tomo membahana lewat siaran radio. Pidatonya membakar semangat, bukan dengan janji kosong, tetapi dengan tekad hidup mati. Lebih baik mati terhormat daripada hidup terjajah kembali. Ketika Inggris melancarkan serangan besar pada 10 November 1945, Surabaya menjadi neraka. Pesawat, kapal perang, dan tank menghujani kota. Tetapi rakyat tidak menyerah. Pertempuran itu menelan ribuan nyawa, namun membuktikan kepada dunia bahwa bangsa ini siap mempertahankan kemerdekaan dengan darah. Surabaya pun dikenang sebagai kota pahlawan. Belanda kemudian mencoba strategi militer yang lebih luas. Pada tahun 1947, mereka melancarkan agresi militer pertama. Tentara mereka bergerak merebut daerah kaya sumber daya di Jawa dan Sumatera. Namun di balik serangan itu, lahirlah pahlawan baru, Jenderal Sudirman. Meskipun menderita sakit paru-paru, ia memimpin Tentara Nasional Indonesia dengan strategi gerilya. Sudirman tidak bersembunyi di balik meja. Ia ikut berjalan kaki ratusan kilometer bersama pasukannya dari hutan ke hutan. Kisah perjalanan gerilya ini menjadi simbol tekad.
bahwa selama rakyat masih punya tanah untuk dipijak, perang akan terus berlanjut. Belanda mencoba mematahkan semangat dengan teror. Di Rawagede, Karawang pada 9 Desember 1947, lebih dari 400 warga desa ditembak mati hanya karena dianggap melindungi pejuang Republik. Di Sulawesi Selatan, Raymond Westerling memimpin pembantaian kejam. Korbannya mencapai puluhan ribu orang. Darah rakyat tumpah, namun semakin banyak korban justru semakin menguatkan tekad kemerdekaan. Puncaknya terjadi pada agresi militer kedua Desember 1948. Yogyakarta yang saat itu menjadi ibu kota Republik jatuh. Soekarno dan Hatta ditawan. Belanda dengan congkak mengumumkan Republik Indonesia sudah tidak ada. Namun hanya beberapa bulan kemudian serangan umum 1 Maret 1949 meletus. Dipimpin Letkol Soeharto atas instruksi Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Pasukan TNI berhasil merebut Yogyakarta selama 6 jam penuh. Dunia internasional terkejut. Republik masih hidup dan terus melawan. Di medan diplomasi, tokoh-tokoh seperti Sultan Syahrir dan Muhammad Rom memainkan peran penting. Perundingan demi perundingan digelar. Dunia melihat bangsa Indonesia bukan hanya bisa berperang, tetapi juga mampu berpolitik dan bernegosiasi. Tekanan semakin kuat setelah tragedi Rawagede dan laporan kekejaman Westerling menyebar ke seluruh dunia. Belanda akhirnya sadar, mereka tidak bisa lagi mempertahankan kekuasaan dengan cara lama. Perlawanan rakyat yang tak pernah padam, tekanan internasional yang terus meningkat, dan diplomasi cerdas para pemimpin Indonesia. Semua itu membuat posisi Republik semakin diunggulkan. Jalan menuju pengakuan kedaulatan pun akhirnya terbuka. Agresi militer yang dilancarkan Belanda di akhir tahun 1940-an justru menjadi bumerang. Dunia internasional semakin menekan, terutama Amerika Serikat yang mulai melihat pentingnya Indonesia di tengah Perang Dingin. Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Komisi 3 Negara dan kemudian UNCI mendesak Belanda dan Republik untuk duduk di meja perundingan. Tekanan itu akhirnya memaksa Belanda menerima konferensi meja bundar yang digelar di Den Haag pada akhir tahun 1949. Delegasi Indonesia dipimpin Muhammad Hatta, didampingi tokoh-tokoh penting seperti Sultan Hamengkubuwono ke-9 dan Dr. Subandrio, sementara pihak Belanda dipimpin Perdana Menteri Willem Drees. Setelah perdebatan panjang pada tanggal 27 Desember tahun 1949, Belanda secara resmi mengakui kedaulatan Indonesia. Namun pengakuan itu tidak datang tanpa syarat. Indonesia harus menerima bentuk negara federal bernama Republik Indonesia Serikat dan bersedia menanggung sebagian utang Hindia Belanda. Bagi bangsa Indonesia, pengakuan kedaulatan ini adalah puncak dari perjuangan panjang sejak masa VOC hingga revolusi kemerdekaan. Tetapi perjuangan belum sepenuhnya berakhir. Belanda masih menolak menyerahkan Irian Barat, wilayah yang mereka anggap sebagai bagian dari kerajaan Belanda. Masalah ini menjadi sumber ketegangan baru di tahun-tahun berikutnya. Presiden Soekarno menjadikan Irian Barat sebagai harga mati. Melalui pidato-pidato keras, ia menegaskan bahwa Indonesia tidak lengkap tanpa Irian Barat. Pada tahun 1961, Belanda bahkan mencoba membentuk negara boneka di sana. Tetapi melalui operasi Trikora yang dicanangkan Soekarno pada tanggal 19 Desember tahun 1961, rakyat Indonesia digerakkan untuk merebut kembali wilayah itu. Ketegangan akhirnya memuncak pada diplomasi tingkat tinggi. Dengan tekanan Amerika Serikat yang khawatir Indonesia semakin dekat dengan Uni Soviet, lahirlah perjanjian New York tahun 1962. Dalam perjanjian itu, Belanda setuju menyerahkan Irian Barat kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kemudian, pada tahun 1963, wilayah itu resmi diserahkan kepada Indonesia. Dengan masuknya Irian Barat, berakhirlah seluruh klaim kolonial Belanda di Nusantara.
Rantai penjajahan yang dimulai sejak kedatangan Cornelis de Houtman pada tahun 1596. Sejak pembantaian Banda, monopoli VOC, tanam paksa, perang kolonial, hingga agresi militer, semuanya akhirnya benar-benar terputus. Namun, jejak kolonialisme itu masih panjang. Penderitaan rakyat, struktur ekonomi yang timpang, serta luka sosial akibat politik pecah belah yang diwariskan Belanda. Di sisi lain, dari perlawanan berabad-abad itu lahirlah identitas kebangsaan, solidaritas lintas etnis, serta peran besar ulama, kiai, pesantren, dan komunitas Tionghoa yang turut menopang perjuangan. Sejarah itu menegaskan satu hal: kemerdekaan Indonesia bukan hadiah dari siapapun, melainkan hasil dari perjuangan panjang dan darah yang tertumpah dari generasi ke generasi.